Seminggu yang lalu di rumah keluarga Edwin. Menikah? Pekik Resa saat tiba-tiba saja ayahnya Edwin memintanya untuk menikah dengan gadis pilihannya. Resa gak mau, Pak. Resa gak mau menikah. Tolak Resa dengan tegas, menentang keinginan Edwin. Baiklah kalau begitu, Papa terpaksa menghapus kamu dari daftar waris ya. Papa akan memberikannya ke yayasan amal. Tukas Edwin dengan begitu santai, disertai raut wajah yang tenang atas penolakan putra sematawayangnya. Tampaknya Edwin tidak keberatan sama sekali dengan penolakan dari putra sematawayangnya yang berusia 21 tahun. Papa, apa Papa serius? Apa Papa tega melakukan semua itu sama aku? Aku putra Papa laki-laki satu-satunya, Pak. Papa butuh aku. Dan Papa butuh pewaris laki-laki. Serga Resa membanggakan dirinya dan keras kembali menentang sang ayah. Papa sudah cukup tua untuk memikirkan itu semuanya. Yang penting, Papa memastikan kehidupan anak Papa akan terus baik ke depannya. Tapi, jika kamu menolak keinginan Papa, yang justru demi kebaikan kamu, apa boleh buat? Papa tidak punya pilihan lain. Rasanya bukan Papa yang akan merasa kehilangan, tapi kamu yang akan merasa kehilangan semua fasilitas mewah dari uang Papa. Sanggah Edwin seakan tenang menyikapi pertentangan dari putranya. Seminggu kemudian di panti asuhan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maryam binti Zainal almarhum dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Ucap Resa lantang dalam satu kalimat helaan nafas. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Lantunan ayat suci kembali terdengar di masjid dekat panti tempat berlangsungnya ijab kabul antara Resa dan Maryam. Alhamdulillah, ucap Ibu Panti sambil berlinang air mata. Ibu Panti sangat berhasil mendidik Maryam tumbuh menjadi wanita yang baik, soleh, cerdas, dan bijaksana. Papa bisa-bisanya menjodohkanku dengan wanita seperti Maryam yang sudah jelas-jelas jauh dari tipe aku. Aku mau mandir, semua sudah terlanjur. Wanita ini kini sudah sah menjadi istriku. Merasa tak ada solusi, aku menyugar rambutku dengan kasar, lantas membaringkan tubuhku di atas pembaringan. Malam pengantin yang harusnya romantis seperti nuansa kamar saat ini, nyatanya tak bisa mengubah perasaanku yang belum bisa menerima keadaan saat ini. Suara derit pintu kamar mandi berhasil mengalihkan perhatianku. Wanita itu, kenapa juga masih memakai pakaian ninja? Batinku semakin meyakini yang tidak-tidak. Tidurlah, aku mau tidur di sofa. Pintaku beranjak dari pembaringan. Langkahku mengayun menuju sofa. Kenapa nggak tidur di atas ranjang aja, Mas? Tanyanya dengan suara begitu lembut. Aku begitu menyukai suaranya. Tapi kadang suara juga tak sesuai dengan ekspektasi. Banyak di luar sana memiliki suara lembut, memanjakan telinga, nyatanya memiliki rupa yang menurutku jelas tidak sesuai dengan suaranya. Aku gak mau tidur sama kamu. Jawabku tak peduli dengan perasaannya. Semakin sakit hati, bukankah itu lebih bagus? Wanita itu akan minta cerai. Lantas, aku bisa mencari wanita lain sesuai tipeku. Itulah yang ada di pikiranku saat ini. Tapi, kita sudah sah menjadi suami istri, Mas. Tidur bersama di atas ranjang bukanlah suatu hal yang dosa. Sepertinya wanita itu tak terusik dengan jawabanku. Tapi entah kenapa telingaku terasa panas. Bisa-bisanya wanita itu berceramah di depanku. Atau jangan-jangan ia sudah tak sabar menginginkan keperjakaanku. Apa yang kamu inginkan di pernikahan ini? Kita gak saling mengenal satu sama lain. Kita menikah juga karena perjodohan. Aku gak cinta sama kamu. Jadi, jangan berharap kita akan menjalani pernikahan ini seperti suami istri pada umumnya. Satu lagi, aku juga gak mau lihat wajah kamu. Ia terdiam, sepertinya perkataanku kali ini begitu menggema di hatinya. Aku tidak peduli dan langsung menjatuhkan tubuhku yang sangat butuh istirahat di atas sofa. Mas, bangun. Udah ada suara azan. Sholat subuh dulu yuk. Suara lembut begitu terdengar jelas di telingaku.
Aku hanya mengumam dengan mata terpejam. Rasanya begitu enggan untuk membuka mata, karena memang aku sangat jarang untuk sholat 5 waktu. Terlebih sholat subuh, mungkin bisa dihitung pakai jari setiap tahunnya aku sholat berapa kali. Mas, kali ini aku merasakan guncangan di bahu. Tak kuat memang, tapi berhasil mengusik tidurku. Aku membuka mata. Tatapan nyalang aku berikan agar wanita yang berstatus istriku itu mengerti jika aku sangat terganggu. Maaf mas, tapi sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kata yang terlontar dari mulutnya membuatku muak. Aku gak perlu ceramah dari kamu. Sholat saja sana. Jangan ganggu aku tidur. Aku masih ngantuk. Aku lantas memiringkan tubuhku ke arah sandaran sofa, menutup telingaku dengan bantal, berharap wanita itu tak kembali mengganggu istirahatku. Helaan nafas darinya begitu terdengar jelas di telingaku. Mungkin tangannya juga ikut bergerak mengusap dada melihat sikapku. Hanya pradugaanku saja. Tapi siapa peduli, aku kembali memejamkan mata, melanjutkan kembali tidurku. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku terjaga bertepatan dengan istriku yang baru saja masuk ke dalam kamar. Mas sudah bangun, mandi dulu ya. Habis itu kita sarapan bersama di ruang makan. Yang lain sudah menunggu, ujarnya dengan suara lembut. Aku hanya berdehem, melirik sekilas ke arah istriku yang tengah menyiapkan pakaian untukku. Nanti siang kita langsung ke kota. Tadi papa sama mama kasih tahu aku. Alhamdulillah, Ibu Panti sudah juga menyetujui. Ujarnya lagi usai menyiapkan pakaian untukku. Lantas beralih ke arah 2 koper besar. Mungkin ia akan menyiapkan barang bawaan yang akan dibawa ke kota. Aku kembali meresponnya hanya dengan berdehem. Gegas mengayunkan langkahku menuju arah kamar mandi. Aku harus cepat mengingat saat ini tengah berada di panti. Rasanya tak pantas membuat semuanya harus menunggu karena aku. Udah siap mas? Suara lembut itu kembali muncul di telingaku. Ternyata istriku baru saja masuk ke dalam kamar. Sepertinya ingin memastikan aku sudah selesai apa belum. Bisa nggak jangan muncul mendadak? Untung aja aku pakai pakaian. Kalau aku telanjang gimana? Atau jangan-jangan kamu memang ingin ngeliat? Tuduhku dengan rasa kesal. Tak peduli dengan perasaannya. Yang pasti setiap wanita berjubah ninja yang aku lihat sama. Pikiranku hanya tertuju jika mereka semua berpenampilan berlebihan seperti itu hanya menutupi kekurangannya. Tak sedikit teman-temanku juga berpikiran sama. Maaf mas, hanya kata itu yang terlontar dari mulutnya. Aku mendesis sinis. Lantas mengayunkan langkahku menuju ambang pintu di mana istriku tengah berdiri menunggu. Ayo, ajakku yang hanya dibalas anggukan kepala olehnya. Kami berjalan saling beriringan menuju ruang makan. Terlihat mereka semua sepertinya telah menunggu. Maaf ya, udah buat semuanya menunggu. Ujarku merasa tak enak hati. Ibu Panti tidak mempermasalahkannya. Hanya saja papaku langsung mendelik tajam. Sepertinya tak suka melihat sikapku yang terlalu nampak cuek dengan istriku sendiri. Tapi sepertinya istriku begitu peka. Entah tulus atau mencari muka di depan kedua orang tuaku. Ia langsung melayaniku tanpa diminta. Aku sendiri tak menolak, membiarkan mengambil nasi dan beberapa lauk pauk. Walau rasanya sedikit canggung, tapi kami semua makan bersama dengan suasana begitu hangat. Ku akui, di panti ini begitu baik. Sangat menerima aku dan juga keluargaku. Usai sarapan bersama, kami berkumpul di ruang keluarga. Sementara rasa penasaran semakin menyelimuti. Aku gegas mengayunkan langkah menuju mama dan istriku. Entah mengapa, mama sekarang begitu akrab dengan istriku. Aku mendengar mamaku mohon pada istriku sebelum akhirnya istriku mengalihkan pembicaraan lagi saat menyadari keberadaanku. Mas, sapanya dengan mata menyipit. Walau tak melihat rupanya secara langsung, aku sangat tahu jika istriku tengah menyapaku sembari tersenyum. Serius sekali, kalian lagi bicarain apa? Tanyaku penasaran. Mama menatap ke arahku dengan tatapan tak suka. Kemana saja kamu tadi pagi? Kenapa gak ikut sholat subuh berjamaah di masjid? Malu-maluin mama aja. Aku meringis merasakan tangan mama memberikan cubitan di pinggang. Cukup sakit. Mas, kamu gak apa-apa? Tangan istriku terulur sepertinya hendak memberikan usapan bekas cubitan mama mungkin. Aku hanya memang tidak pernah menyukai istriku, terlebih dari segi penampilannya. Tanpa sadar langsung saja menepis tangan itu. Dan, Reza,
Suara mama cukup nyaring membuat telingaku sakit. Sontak kami bertiga jadi pusat perhatian gara-gara mama. Sangat memalukan. Kamu itu udah nikah, jangan bersikap kayak tadi. Bagaimanapun, Maryam itu sekarang istri kamu, ujar mama usai memberikan ceramah panjang untukku. Aku hanya mengangguk saja. Sepulang dari masjid, istriku langsung menyambutku. Mas, sebentar lagi kita berangkat, ujarnya memberitahu. Lantas membawa 2 koper besar tanpa meminta bantuanku. Aku sendiri pun tak berinisiatif membantunya. Salah sendiri tak mau minta tolong. Pikirku langsung saja melangkah menuju arah kamar untuk berganti pakaian. Beruntung tak ada yang melihat jika aku tengah mengabaikan istriku sendiri. Reza, cepat! Aku terjingat kaget melihat mama tengah berdiri berkaca pinggang tepat di depan pintu kamar. Aku udah siap, mah, jawabku dengan nada kesal. Baru saja ditinggal sebentar, padahal cuma ganti baju doang, tapi udah kayak si paling lelet aja, gerutuku dalam hati. Gak usah gerutu kamu, cepat bantu istrimu bawa barang-barang. Jangan malu-maluin orang tua. Jadi suami itu harus peka, harus siaga. Aku mengangguk saja. Langkahku mengayun menuju arah teras. Mereka semua sudah menunggu. Begitupun dengan istriku. Tanpa bertanya, gegas kumasukkan ke dalam bagasi mobil barang-barang yang berada di teras. Barang-barangnya terlalu banyak. Aku memberitahu, sebisa mungkin tetap kutampakkan wajah ramah, agar Ibu Panti tak berpikiran negatif. Yang ini ditinggal aja, Mas, ujarnya begitu peka dengan perkataanku barusan. Aku mengangguk saja, lantas membawa 1 koper itu masuk ke dalam kamar. Memangnya isi koper ini apa? Tanyaku penasaran. Buku sama barang-barang kenangan, Mas, jawabnya. Mengikuti langkahku menuju arah kamar. Tiba-tiba saja aku penasaran, ingin membuka isi koper, tapi urung saat istriku tiba-tiba saja menarik tanganku. Seperti ada rahasia yang sangat ditutupi. Ayo Mas, itu Mama sudah panggil. Aku tersentak kaget, begitupun dengan istriku yang langsung saja melepaskan tangannya. Maaf Mas, ayo, ajaknya lagi. Aku tak menolak karena yang diberitahu istriku benar. Mama tengah memanggil. Aku pun lantas berpamitan. Tolong jaga putri ibu. Jika kamu tak sanggup menjaganya, kamu pulangkan putri ibu ke sini ya, ujar Ibu Panti. Aku tertegun. Apakah ibu tahu jika aku tak menginginkan putrinya? Hatiku bertanya-tanya, tapi sebisa mungkin tak kutampakkan. Bibirku pun melengkung ke atas, membentuk sebuah senyum, agar Ibu Panti merasa yakin. Aku akan jaga putri ibu. Jawabku membagi pandangan pada Ibu Panti. Ibu Panti mengangguk sambil tersenyum ke arahku. Ibu, Maryam pergi dulu ya. Bantu doanya semoga Maryam bisa jadi istri yang baik buat Mas Reza, ujar istriku yang tampaknya begitu berat meninggalkan Ibu Panti. Isakan ibu dan anak terdengar jelas di tengahku. Kami ridho kamu pergi ikut suami kamu. Doa kami selalu ada untuk kebaikan kamu, nak, ujar Ibu Panti mengusap pelan kepala istriku. Aku pun memalingkan wajah ke arah lain. Tak ingin ikut sedih gara-gara pemandangan itu. Mah, kita udah sampai. Aku membangunkan Mama yang masih betah menjadikan bahuku bantal sepanjang perjalanan. Kulihat Mama mengerjaukan matanya. Begitu dengan istriku yang langsung terjingkat kaget saat menyadari posisinya. Maaf Mas, ujarnya menunduk tak berani menatap ke arahku. Ayo turun, ajak Mama gegas turun dari mobil. Begitupun dengan aku dan istriku. Kami juga ikut turun dari mobil. Aku dan Papa mengambil barang yang ada di bagasi, sementara istriku langsung ditarik Mama. Mereka lebih dulu masuk ke dalam rumah. Mungkin sengaja agar istriku tidak membantuku membawa barang-barang. Barang-barang aku taruh begitu saja di dalam kamar. Kubiarkan saja agar istriku yang bereskan nanti. Langkahku langsung mengayun menuju arah kolam renang. Kudengar suara Mama tengah bercengkeramah dengan istriku. Ada suara Bisumi juga. Wanita parubaya yang sudah lama menjadi asisten rumah tangga di rumah ini. Sementara suaminya Bisumi menjadi sopir yang biasa mengantar Papa dan Mama saat akan berpergian. Aku duduk di kursi santai sembari menatap arah kolam renang. Mas, ini ada jus mangga buat kamu. Aku menoleh sekilas. Ternyata istriku membawakan jus mangga untukku. Lantas menaruhnya di atas meja. Terima kasih. Sama-sama Mas. Boleh aku duduk di situ? Aku mengernyitkan dahi.
merasa aneh dengan sikap istriku yang sepertinya tengah berusaha mengenalku lebih jauh. Mama suruh aku buat nemenin kamu di sini. Aku sudah menduganya. Tak ingin semakin terlihat buruk di mata kedua orang tuaku, aku terpaksa mengangguk, membiarkan istriku menemaniku di kursi santai satunya. Kami saling terdiam, mungkin ada sekitar 1 menitan. Besok kita akan pindah. Aku sudah beli tempat tinggal di salah satu perumahan. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sini, mungkin ada sekitar 5 kiloan. Ujarku agar suasana canggung tak semakin menjadi. Aku terpaksa membeli rumah untuk kami tinggali. Alasannya cukup jelas, aku ingin bebas tanpa pantauan kedua orang tuaku. Mama sama papa sudah tahu, Mas? Tanya istriku. Aku mengangguk. Udah, jawabku singkat. Ia pun ikut mengangguk. Maaf ya Mas, aku tadi nggak sadar waktu di jalan. Aku menoleh sekilas. Kulihat kepalanya tertunduk. Mungkin malu mengingat kejadian tadi. Lain kali jangan diulang. Bauku pegel gara-gara ulah kamu. Maaf Mas. Suara sesal terdengar jelas di telingaku. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Tapi tetap saja aku tak peduli. Kuseruput jus mangga buatan istriku hingga tandas. Ternyata jus buatannya sangat cocok di lidahku. Kita harus buat perjanjian. Keesokan harinya seusai makan pagi, aku dan istriku pun berpamitan dengan Mama. Jaga istri kamu baik-baik. Mama memberi pesan untukku setelah aku memasukkan beberapa barang di bagasi, sementara istriku sudah berada di dalam mobil duduk di kursi depan. Aku berangkat dulu, Ma. Jawabku mencoba menyematkan senyum di depan Mama. Jangan ham-ham saja kamu. Sepertinya Mama bisa membaca pikiran dan ekspresiku yang saling bertolak belakang. Aku akan jaga menantu Mama dan baik. Maryam bukan hanya menantu Mah. Reza, dia juga istri kamu. Aku pun menghela nafas kasar. Aku akan menjaga istriku dan menantu Mama dengan baik. Aku pun meralatnya menjadi lebih lengkap. Kulihat Mama tersenyum puas mendengar perkataanku barusan. Tak ingin berlama-lama, aku pun gegas masuk ke dalam mobil. Membunyikan klakson sekali sebelum mobil yang kukendarai melewati gerbang. Di perjalanan istriku sibuk menatap arah luar jendela mobil. Aku akan segera membuat surat perjanjian itu setelah kita sampai rumah. Ujarku memecahkan keheningan di dalam mobil. Tenang saja, aku gak akan sentuh kamu. Dan di dalam surat perjanjian itu, kamu juga gak akan dirugikan. Lanjutku saat tak ada tanggapan yang keluar dari mulut istriku.